Terima kasih. Saya izin juga buka masker. Katanya buka masker di tempat umum itu karena 3 hal. Pertama, lagi pidato. Yang kedua, lagi difoto. Dan yang ketiga, lagi makan soto. Jadi saya izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saya dapat kehormatan ini di depan saya ada Pak Komjen Riko. Beliau dekat Pasar Jumat sana, ngantornya hari ini ada di sini. Saya hormati juga Pak Dr. Hairul, ma'asyiral jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Ya, ini kalau sekarang ini sudah di bab 78, nanti dimulai kajian hadis yang pertama adalah hadis yang ke-653 yang pernah kita kaji di forum atau di majelis ini. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, kesuksesan dalam berbagai tugas, dan senantiasa Allah memberi perlindungan kepada kita. Yang kedua, Al-Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan, sakit, apalagi ujian dan musibah, terutama di berbagai tempat yang kena LGBT-nya bukan yang populer sekarang, tapi istilah saya LGBT itu longsor, L-nya, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Tsunami kan TS ya, LGBT. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan supaya kembali sembuh sehat seperti sedia kala. Dan yang ketiga, kita niatkan kalau ada saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang bertugas di lapangan, senantiasa Allah beri penjagaan, Allah sukseskan dan mudahkan dalam segala urusannya, dan Allah senantiasa memberikan perlindungan dengan rahmat dan karunia-Nya. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kajian kita malam ini babnya adalah babu amri wulatil umur birrifqi bira'ayahum. Jadi bab yang memerintahkan kepada wulat itu wala, pemimpin, wali, untuk arifku dan kelembutan, ya, arifku, supaya lemah lembut, supaya kasih sayang, biro'ayahum, kepada rakyatnya.
Jadi ini teksnya kalau kita maknai secara bebas adalah bab ini menjelaskan tentang perintah. Dari siapa perintah itu? Tentu dari Nabi SAW karena ini hadis, dan di beberapa tempat dalam hadis itu disebutkan perintahnya dari Allah. Makanya kita sebut perintah dari Allah dan Rasulnya kepada pemimpin supaya berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyatnya itu. Nah, supaya nanti tidak menimbulkan ketika saya sampaikan satu hadis diksinya kok ini keras betul atau kok ini lunak banget, karena hadis itu banyak di sini nanti teksnya. Jadi saya garis bawahi dulu beberapa kesimpulan sebelum saya membaca atau menguraikan beberapa hadis. Yang pertama, ada kewajiban, ada perintah terhadap pemimpin untuk lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau mengkhianati dan sebagainya? Itu ada resikonya, disebutkan di beberapa hadis itu. Lalu ada juga yang kedua, itu yang pertama kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua adalah kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin dalam segala hal kecuali satu, yaitu untuk maksiat kepada Allah, itu yang tidak boleh ditaati. Tapi untuk semuanya harus taat, tidak ada pilihan lain. Apa resikonya rakyat yang tidak taat kepada pemimpin? Di beberapa hadis nanti kita temukan bahwa orang keluar dari sistem itu maka disebut matinya mati jahiliyah. Jadi nggak ada pilihan, memang harus taat kepada pemimpin. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana kalau pemimpinnya itu, mohon maaf bahasa kasarnya, zalim atau jelek atau rusak? Tetap taat kepada pemimpin, kecuali tadi kalau memerintahkan kepada kemaksiatan. Lalu bagaimana urusannya? Orangnya, pemimpinnya nggak baik, tetap taat. Urusan pemimpin itu urusannya dengan Allah, pribadinya tanggung jawabnya kepada Allah. Sementara kita adalah kewajibannya taat. Lalu kalau pemimpin itu tidak memberikan hak-haknya kepada rakyatnya, kepada kita misalnya sebagai rakyat, apa yang harus dilakukan? Mintalah kepada Allah. Itu menurut Nabi SAW demikian, minta kepada Allah. Sampai ada hadis qudsi yang menyebutkan bahwa Allah menyampaikan, Ana malikul mulki, saya ini, kata Allah, aku ini raja di raja, malikul mulki, kaisar, raja di raja. Qulubul muluk biyadi, hatinya pemimpin itu ada pada genggamanku. Karena itu la tashghulu, jangan sibuk ngurusi pemimpin. Rakyat itu jangan sibuk ngurusi pemimpin, tapi lebih baik kalau ada hal-hal yang kurang, mintalah kepadaku, kata Allah, karena aku yang akan membolak-balikan hati pemimpin itu. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi saya ingin garis bawahi dulu, sebab ada mungkin di antara jamaah sekalian nanti begitu teks hadisnya satu, wah ini keras betul, wah nanti keras itu yang disampaikan. Atau pas teksnya hadisnya lembut betul, ini boleh segala macam boleh, wah itu yang boleh. Jadi diksi keagamaan yang banyak itu, ya, nanti kita akan temukan itu kan memang banyak gitu. Ada hadis misalnya ketika menyampaikan sedekah kepada siapa? Oh, sedekah itu harus kepada orang yang bertakwa. Itu satu hadis. Hadis lain mengatakan sedekah itu kepada siapa saja. Ya Rasul, saya ini sedekah kemarin itu, tahu-tahu yang saya kasih sedekah itu pelacur. Kata Nabi apa? Oh, enggak apa-apa. Oh, saya sedekah lagi besoknya, ternyata yang saya kasih itu pencuri, koruptor gitu. Saya kasih sedekah, kaya lagi. Terus kata Nabi, enggak apa-apa. Namanya sedekah tetap dapat pahala. Nah, terus sebaiknya gimana ya Rasul? Ya kalau sebaiknya memang kepada kerabat itu bagus sekali, orangnya membutuhkan, itu nilai sedekahnya tinggi, kemudian juga itu adalah silah, menyambung silaturahim, itu ada pahalanya. Itu diksi kedua. Diksi yang lain misalnya di hadis itu disebutkan boleh juga sedekah kepada hewan, binatang dan lain sebagainya. Kita ngasih makan kucing itu sedekah, contohnya sama. Bahkan ketika seseorang yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an, nanam pohon, tumbuh, berbuah, dicuri orang, dimakan burung, binatang, lain-lain, itu sedekah. Bahkan tidak berbuah, tapi pohon itu kan menghasilkan oksigen.
itu sedekah, itu jariah, masuk dalam kategori sedekah jariah. Kita kadang-kadang jariah itu hanya satu pikirannya, oh masjid aja. Padahal kata Nabi paling tidak ada 8 jalan sedekah jariah itu. Satu diantaranya tadi itu, nanam pohon, nanam bibit, jadi tumbuh, itu sedekah jariah. Kemudian membangun sumur misalnya, oh, itu juga jariah. Banyak yang lain. Nah, kita kembali ke tema pokok. Jadi tadi ada kesimpulan 3 dulu sebelum saya baca satu persatu. Nah, kita mulai dengan teks yang ada di hadis-hadis ini. Pertama, mu'allif kitab ini memulai dengan satu ayat dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Asy-Syu'ara ayat 215. Rendahkanlah dirimu limanittaba'aka, terhadap orang yang mengikutimu, yang kamu pimpin, minal mu'minin, yaitu dari orang-orang mukmin. Jadi memang perintah Allah, meskipun kita pemimpin, itu tetap untuk berlaku baik kepada yang kita pimpin, tetap untuk berperilaku di sini merendahkan hati, merendahkan diri, tetap walaupun kepada yang kita pimpin. Itu perintah Allah. Yaitu orang-orang yang mukmin. Karena satu barisan itu masalahnya. Kemudian baru kita kepada teks hadisnya. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-653. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, kullukum ra'in, adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kamu, mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap ra'iyatihi, rakyatnya. Jadi rakyat itu bahasa Arab ternyata. Ra'iyah, rakyat, ra'yah itu ya. Jadi setiap kita semua ini disebutkan di sini adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya begitu terhadap yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam disebut juga ra'in, dia adalah pemimpin. Ya, imam itu ya jelas pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya itu. Warrajulu ra'in. Nah, setiap orang, setiap manusia, siapapun itu juga pemimpin. Di mana fi ahlihi, dalam keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan juga tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun, perempuan juga adalah pemimpin. Di mana fi baiti zaujiha, di dalam rumah tangga suaminya, dalam rumahnya. Dalam rumah suaminya di sini sebutkan. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Wal khadimu, pembantu juga ra'in, dia juga pemimpin. Fi mali sayyidihi, untuk harta sayyidnya, tuannya, majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, tentu akan ditanya juga tentang pertanggungjawabannya, sejauh mana dia amanah mengelola harta yang dititipkan atau yang disuruh dijaga oleh majikannya, oleh tuannya, oleh pemimpinnya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap kamu, kullukum, semuanya, ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang pertanggungjawabannya dalam memimpinnya terhadap rakyatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayatnya demikian, dimuat di dalam kitab Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sama. Nanti dalam riwayat yang berbeda itu ada kata-kata yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, bicara kepemimpinan di sini di bab ini, bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya.
Dalam teks Al-Quran, istilah pemimpin itu banyak sebutannya. Misalnya ketika Allah berfirman untuk menjadikan manusia sebagai pemimpin, disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kepada Nabi Adam. Saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maka khalifah itu disebut pemimpin, bisa disebut juga dalam teksnya khalifah itu, khulafa itu pengganti sebetulnya. Yang tugasnya itu memakmurkan bumi, yasta'marukum biha. Jadi supaya memakmurkan bumi. Jadi sebagai khalifah manusia kita semua ini, pemimpin ini semua adalah tugasnya memakmurkan bumi. Nah, ada lagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tugasnya adalah liya'budun, beribadah kepada Allah. Jadi dalam konteks kepemimpinan, kita adalah pemimpin, tugasnya memakmurkan bumi ini, mengelola bumi ini, baik memakmurkan dalam konteks mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, dan juga menjaga keberlangsungannya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks khalifah itu tadi. Ada di teks lain dikatakan, misalnya ketika melantik Nabi Ibrahim, Allah menyampaikan inni ja'iluka linnasi imama. Saya akan menjadikanmu bagi manusia itu imam, pemimpin. Jadi di dalam Al-Quran teks pemimpin itu ada khalifah, ada juga imam. Itu. Nah, kalau dalam kaitannya dengan konteks kenegaraan kebangsaan, bisakah sistem seperti itu? Nah, dalam teks Al-Quran kita melihat di berbagai tafsir itu salah satu model kekhalifahan itu. Pernahkah ada dalam Islam? Pernah. Disebutkan Abu Bakar itu ketika dilantik, dibaiat itu sebagai khalifatur Rasul. Istilahnya itu khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Jadi khalifah itu istilahnya pengganti Rasul, pengganti Nabi. Kemudian giliran sistemnya waktu itu dipilih langsung secara demokratis. Nah, tiba gilirannya digantikan oleh Umar bin Khattab, tidak dipilih, tapi seperti putra mahkota, karena sebelum wafat Abu Bakar sudah ngomong nanti pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab disebut khalifatir Rasul. Panjang banget tuh, khalifatir Rasul, pengganti dari penggantinya Rasul. Itu teks aslinya itu, pengganti dari penggantinya Rasul. Nah, sehingga banyak orang bukan keberatan, ya Amir Mukminin katanya, mendingan dipendekkan saja, anta Amir wa nahnu mukminun. Jadi Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin orang-orang mukmin. Akhirnya Umar lebih terkenal sebagai Amirul Mukminin. Nah, khalifah berikutnya disebut khalifah juga, disebut juga Amirul Mukminin juga, itu berdasarkan sebutan para sahabat. Tapi dari Abu Bakar ke Umar sistemnya seperti putra mahkota, ditunjuk langsung. Sementara dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan itu dipilih, tapi yang punya hak pilihnya itu terbatas, disebut ahlul halli wal aqdi. Jadi beberapa orang saja. Kalau di kita ini dulu sistemnya seperti MPR, yang memilih presiden ya MPR saja, tidak melibatkan seluruh rakyat. Jadi Abu Bakar melibatkan seluruh rakyat yang ada ketika itu. Umar bin Khattab seperti putra mahkota ditunjuk, lalu kemudian Utsman bin Affan itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Siapa yang terbanyak suaranya? Utsman dan Ali, sama-sama suaranya itu. Tapi karena Utsman lebih tua, maka disuruh duluan, nanti baru digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi waktu itu dipilihnya sekaligus itu. Jadi enggak setelah itu dipilih lagi, enggak, karena sudah dipilih. Nah, dipilih lagi, tapi oleh ahlul halli wal aqdi, oleh kawasan terbatas. Nah, jadi kalau melihat ini Islam untuk kepemimpinan itu modelnya di sini di awal itu model khilafah atau khalifah sebutannya, tapi bisa juga Amirul Mukminin atau Amir, tapi sistemnya tadi tidak seragam. Ada yang demokratis dipilih langsung, ada yang pakai sistem seperti putra mahkota langsung ditunjuk, dan ada yang dipilih oleh perwakilan, ahlul halli wal aqdi, perwakilan. Jadi kalau sekarang berkembang di masyarakat, ada yang seperti putra mahkota, ada katakanlah Saudi misalnya, itu kan putra mahkota yang akan menggantikan kerajaan-kerajaan sistemnya. Apakah itu juga boleh? Ya, dalam Al-Quran kan disebutkan juga Allahumma malikal mulki,
Jadi supaya menjadi raja. Nah, itu raja sebutannya. Malik, sekarang Salman bin Abdul Aziz Ali Saud gitu kan. Kemudian penunjukannya bukan dipilih, baik dipilih langsung secara demokratis misalnya, atau oleh ahli wal aqdi atau perwakilan, tidak, tapi putra mahkota. Ada sistemnya yang lain, yang syura, yaitu dipilih Rais al-Jumhuriyah, presiden, itu melalui proses musyawarah yang tahapannya disiapkan, kayak Indonesia dan beberapa negara yang lain yang disebut negara demokrasi, yang jumhuriyah, yang bentuknya republik, itu dipilihnya melalui tahapan-tahapan. Ditetapkan dulu ada pemilihan itu ada kriterianya, dibentuklah lembaga yang bisa ngawasi dan mengelola kriteria ini. Ada prosesnya juga, tahapannya pengenalan, mungkin kampanye dan seterusnya, sampai ditetapkan tanggal sekian pemilihannya. Nah, itu adalah syura, musyawarah, wasyawirhum fil amr, melakukan musyawarah, dan permusyawaratan itu bukan sekaligus tapi disiapkan dari awal. Mungkin prosesnya kayak kita ini 3 tahun ini, dari mulai pendaftaran partai politiknya, karena dia nanti berhak mengusung kan. Nah, dia yang mengusung, kita rakyat nggak bisa ngusung presiden misalnya. Terus sampai ditetapkan proses politiknya, partai politiknya, kemudian masa pengenalan atau kampanyenya, kemudian masa pencalonan dan seterusnya, sampai tahapan-tahapan yang begitu banyak. Itu salah satu bentuk musyawarah. Itu Qur'ani, itu wasyawirhum fil amr itu. Jadi mau istilahnya khalifah, mau istilahnya amir, atau istilahnya malik, raja, itu sama-sama saja salah satu model yang dikenal oleh Islam yang ada dalam teks Al-Quran maupun hadis. Jadi satu kita sebutkan bukan satu-satunya. Oh, ini harus khalifah, enggak satu-satunya itu. Oh, ini harus malik, raja, enggak satu-satunya itu. Atau kita sebut, oh ini kalau begitu harus amir, ada dalam Al-Quran itu imarah gitu, keamiran, misalnya Emirat Arab itu kan keamiran sebutnya. Tidak demikian, ya silakan orang pilih sesuai dengan barangkali beragamnya pilihan di dalam Al-Quran, wacana atau teks yang ada dalam Al-Quran, itu adalah yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita, yang ada di tempat lain. Saya kira itu hikmahnya. Kalau hanya satu model, sementara misalnya sekarang ini sudah berkembang Islam itu ke seluruh dunia, tidak gampang. Misalnya satu sistem khalifah, satu, waduh, dari ujung ke ujung rasanya mungkin agak sulit juga terkontrol, ya Allah alam itu. Tapi bangsa kita ketika memilih demokrasi berdasarkan syura dengan tahapan-tahapan yang dibuat, saya kira memang itu yang terbaik. Kenapa? Saya nggak bisa bayangkan, misalnya ini kan pendapat pribadi, boleh ditentang dan silahkan, tidak sama. Kita lihat di Timur Tengah, agamanya sama, bahasanya sama, persaingan satu suku itu jauh lebih dahsyat. Persaingan keluarga kadang-kadang lebih dahsyat. Persaingan satu agama kadang-kadang lebih dahsyat daripada persaingan berbagai agama itu. Misalnya konflik agama, antar agama lebih gampang diselesaikan. Tapi konflik satu agama, bahkan satu agama dalam aliran yang berbeda, itu berat sekali. Dan itu sudah kita lihat di beberapa negara. Jadi semuanya mengandung hikmah, dan barangkali ini waktunya tidak terlalu lama ya, tapi masih cukup lah. Jadi ini salah satu atau beberapa model dari kepemimpinan yang di sini dikatakan al-imam ra'in. Itu adalah pemimpin itu. Jadi imam itu pemimpin. Kalau imam dalam sholat memang disebutkan di dalam teks-teks yang dulu kita sudah kaji, itu ya ummul qaum, mengimami satu kaum, itu aqdamahum, orang yang terkemuka, terpandang gitu ya. Kalau dia ngimami sholat, yang paling baik penguasaan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya ini ada sama 10 orang, hadisnya masih sama juga penguasaannya, cari yang hijrahnya lebih dulu, yaitu usianya lebih dulu dan seterusnya. Nah, kalau di kita kan sudah rata-rata digilir sajalah gitu kan, imam itu kan gampang. Karena kalau satu orang terus-terusan jadi imam, Ustaz Agustiar misalnya, repot juga, nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi memadai segala-galanya imam dalam pengertian sholat seperti itu. Nah, kalau imam dalam pengertian negara, dalam kepemimpinan sebuah komunitas, nah itulah
yang dikaitkan tadi dalam Al-Quran istilahnya banyak, istilahnya ya, bukan satu-satunya. Orang menyebut ini harus khilafah, ini harus imam, ini harus apa gitu. Tidak. Memang kalau di Iran imam istilahnya, imam pun itu dikontrolnya luar biasa gitu. Bukan misalnya sekarang itu imamnya Ali Khamenei ya, kalau dulu Khomeini, kalau Khomein, sekarang ini Khamenei namanya, Ali Khamenei, bukan Khomeini yang sekarang Khamenei. Itu juga dikontrolnya, sistemnya luar biasa. Saya sempat mempelajari itu, kebetulan dapat kesempatan sekitar 1 bulan untuk melihat sistem demokrasinya. Saya kira memang dikontrol juga, walaupun dia imam yang menentukan, yang dianggap bahkan dalam tanda petik maksum, dalam tanda petik gitu ya, karena kan diagung-agungkan betul, tapi tetap itu dikontrol, ada sistem yang kontrolnya, itu sistemnya luar biasa itu. Dan memang kalau di Iran misalnya itu kan, kalau sholat Jumat itu hanya ada 5 tempat kalau tidak salah, satu negara itu. Jadi kalau di kita kan sholat Jumat tiap masjid, kalau di sana kan hanya 5 itu saja, jadi khotibnya ya 5 berputar-putar itu aja, nggak ada orang sembarangan bisa jadi khotib gitu. Dan tempat sholat itu di kota besar itu, di ibu kota saja, dan beberapa kota besar ya, Teheran, Qum, dan ada 3 tempat lainnya. Di tempat-tempat biasa nggak ada. Jadi mau cari sholat Jumat di mana, pinggir jalan di kita gampang, di luar nggak gampang. Di tempat-tempat lain ada aturan lain lagi. Di Saudi barangkali ya mohon maaf, salah sedikit saja khatib itu ya itu sudah hukumannya juga berat. Di Malaysia juga demikian gitu, harus sesuai betul, itu teksnya harus ditunjukkan, dan keluar dari teks itu sudah ada sanksinya lagi. Di kita lah negeri yang sangat terbuka, bebas, tapi tentu ya harus bertanggung jawab sesuai dengan keilmuan. Barangkali saya itu dululah sebelum saya lanjutkan, karena ini banyak sekali para tokoh-tokoh yang akan meneruskan kepemimpinan di negara kita ini. Ya, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, mau ditambahkan, saya persilahkan. Saya persilahkan, sebelum kita membahas, kalau masih keburu itu satu-satu hadis berikutnya, saya persilahkan. Pak Jenderal juga kalau mau menambahkan, memberikan ilmunya, saya senang sekali, Pak. Ya. Terus yang lain-lain juga saya persilahkan, Pak. Barangkali ingin disampaikan, Pak. Karena rasanya ilmu itu dari mana saja, Pak. Ya, apalagi saya ada beliau ini dulu di sini lama, aduh. Senang betul. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kita sih masih punya waktu sekitar 15 menit untuk sampai waktu Isya. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Kalau ada silahkan. Baik tentang kepemimpinan yang nanti kita akan ada hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana gitu kepemimpinan itu. Yang dalam bab ini memang perintah Allah dan Rasulnya khusus kepada pemimpin untuk berlaku lemah lembut. Kalau kita kan seringkali sebaliknya, katanya kan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah itu hal-hal yang saya kira harus dilihat teks hadis seperti ini, ya jangan begitulah. Kalau masih bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, jangan dibalik gitu ya. Karena kita memperberat kepada yang kita pimpin. Bahkan kemarin kita membahas bab imam memimpin sholat, kalau panjang saja bacaannya itu ditegur oleh Nabi karena ada yang protes. Lalu Nabi memarahi imam itu jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena di antara jamaah itu ada anak kecil, ada orang tua, ada juga yang zu hajatin, yang memiliki hajat kebutuhan, mau ngantor, mau urusan dagang dan lain sebagainya. Sholatnya standar saja di tempat umum. Bahkan Nabi ketika memimpin sholat kemudian mau bacaannya panjang, uhibbu an utawila, saya mau panjangkan kata Nabi, tapi begitu mendengar suara orang nangis, anak kecil, maka saya rubah menjadi yang pendek sekali karena khawatir si ibunya berat untuk jaga anaknya. Jadi tetap itu jadi perhatian. Tetapi dalam konteks tertentu jamaahnya memang tetap, katakanlah di pesantren mau satu Al-Quran satu malam, ya barangkali silahkan saja, itu komunitasnya kan sama gitu. Tapi dalam komunitas yang umum itu mungkin standar. Jangan kayak orang Indonesia naik haji ke Mekah katanya
Begitu dengar imam panjang betul bacaannya, lalu tanya sama yang ngerti bahasa Arab, ini bacaan imam ini suratnya surat apa? Oh, itu surat An-Naml gitu. Apa itu An-Naml artinya? Semut. Nah, ya sudah. Besoknya lagi mau ikut jamaah, tanya dulu dah, surat semut apa surat yang lain. Begitu ditanya, ini surat Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Waduh, ini pasti lebih panjang daripada surat semut. Nggak jadi jamaah gitu. Padahal Al-Fil pendek gitu. Nah, sementara An-Naml ya sangat panjang. Itu karena guyon-guyon kecil. Saya kira demikian ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita coba satu hadis. Kita lihat satu hadis berikutnya. Nah, ini agak keras ini. Hadis yang kedua atau ke-654 yang kita bahas. Wa an Abi Ya'la Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Nah, ini cukup lumayan nih peringatannya nih. Jadi tidak ada seseorang atau tidak seseorang hamba yang menjadi memimpin rakyatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggal sementara dia itu ghashun. Jadi memimpinnya banyak nipu gitu. Nah, kalau banyak nipu, maka Allah mengharamkannya untuk mendapatkan baunya surga. Nah, ini. Jadi jangan lupa perintah Allah kepada pemimpin untuk lemah lembut, dan ketika dia melakukan penipuan bahwa rencananya jadi pemimpin itu rupanya memang untuk hal-hal yang lain. Nah, padahal pemimpin itu supaya lemah lembut, supaya sayang kepada yang dipimpinnya. Karena itu dalam satu doa kan, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan engkau pemimpin untuk kami yang tidak sayang kepada kami. Itu ada doa yang diajarkan oleh para ulama, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Kita berdoanya meminta kepada Allah supaya memberikan pemimpin yang sayang kepada kita. Karena itu apa? Karena orang yang menipu rakyatnya. Nah, demikianlah. Bagaimana kalau pemimpin itu sudah berjanji, bersumpah bahwa dia akan melaksanakan A, lalu ternyata menurut hadis itu nanti, menurut hadis ada yang lebih baik, dan itu yang dikerjakan yang lebih baik kan? Lebih baik harus dikerjakan. Bagaimana terhadap sumpahnya, terhadap janjinya? Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu tetap kena kifarat sumpah. Jadi laksanakan yang terbaik, tinggalkan yang sudah dijanjikan, tapi dengan satu kifarat sumpah. Apa kifarat sumpah itu? Pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan hamba. Yang kedua adalah puasa salah satu ayam 3 hari berturut-turut ya. 3 hari itu kifarat sumpah itu. Kalau kita melanggar sumpah, kifaratnya ada 3 pilihan itu, bukan 3-3-nya, 3 pilihan. 1 memerdekakan hamba saya, yang kedua puasa 3 hari, dan yang ketiga ngasih makan yang 10 orang fakir miskin. Paling gampang kali kalau kita ini orang mampu semua ngasih yang 10 fakir miskin, nggak apa-apa, ya itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita janji A dan kita sudah disumpah oleh Allah kita akan melaksanakan A, tetapi ternyata yang B ini lebih baik, lebih maslahat, laksanakanlah yang B, tapi yang A karena kita sudah janji kita kifarat itu. Jadi jangan lupa pemimpin itu ya sering-seringlah bersedekah, tapi niatnya kalau konteks ini adalah kifarat. Saya niat kifarat karena saya melanggar sumpah itu jangan diabaikan itu, karena itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kita jadi pemimpin, lalu ternyata ada yang kita langgar, kita lewat. Nah, sekarang ini susahnya pemimpin itu janjinya muluk gitu. Contoh janjinya muluk ini, misalnya kalau saya jadi pemimpin nanti sekolah gratis, kemudian kesehatan gratis, padahal nggak ada kesehatan yang gratis, tuh biayanya mahal, repot. Nah, sekarang ini tarik menarik soal haji misalnya, ini sekarang lagi rame. Saya kemarin ditanya, bagaimana ya di fatwa MUI aja nanti, apakah orang yang berhaji kemudian disubsidi itu masuk istitoah mampu? Karena haji itu tahun kemarin itu
biaya realnya 98 juta rupiah. Masyarakat kemarin bayar itu sekitar 38 juta, 37-38 juta. Artinya disubsidinya itu 65% lebih. Nah, ini kan bukan disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah istilahnya uangnya ya ada ketentuannya. Disubsidi oleh orang yang bayar belakangan. Ini bahaya kalau ini bisa jadi seperti multi level. Kita sampaikan. Jadi kalau begitu subsidinya jangan sampai 65%, karena kemarin terpaksa dalam tanda petik mendadak dinaikkan beberapa hal dengan sangat tinggi di Saudi sana, sehingga nilai operasional haji itu sekitar 98 juta rupiah. Sementara jamaah membayar 25 juta ditambah pelunasannya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 juta gitu. Itu hanya sekitar 37 juta, sehingga disubsidinya sangat besar. Itu menguras cadangan yang sesungguhnya untuk mereka nanti berangkat haji. Tapi karena misalnya takut pemerintah maupun DPR, kalau dinaikkan tiba-tiba, coba kita lihat nanti dinaikkan berapa itu berani nggak menaikkan? Harusnya memang terbuka juga, sebab kalau ditutupi jadi beban, jadi masalah juga. Janjinya nanti gratis, nah tidak gratis, itu kan kita berdosa. Kita jadi pemimpin, kita janji, kita tidak laksanakan, berdosa. Tapi kalau ada yang lebih baik, nggak apa-apa menurut Nabi, silahkan cari yang lebih baik. Tetapi yang tadi ditinggalkan itu harus bayar kifarat. Bayar kifarat minimal kifaratnya yang paling ringan lah, yaitu kifaratnya memberi makan 10 orang miskin, memberi makan 1 hari ya. Ukurannya para ulama mengatakan ukuran kita makan, jangan ukuran orang miskin makan. Orang miskin makan kasih nasi aja udah cukup, tidak. Ukuran kita makan, kita biasanya makan itu berapa standarnya? Misalnya 50.000, ya 50.000 itu. Nah seperti itulah. Nah ini persoalan-persoalan kepemimpinan, memang persoalan yang akan terus dibahas dalam kehidupan ini, luar biasa, perdebatannya luar biasa. Tapi kita punya tuntunan di dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya pesan kalau saya itu, janganlah orang mengklaim kalau ini paling benar lalu kemudian yang lain salah semua. Ini benar tapi boleh jadi yang lain juga sesuai dengan tepatnya bisa benar, karena di dalam teks Al-Quran maupun hadis itu banyak pilihan-pilihan. Seperti takwa saja ada ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tapi di ayat lain dikatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu gitu. Karena itu kan di dalam teks Al-Quran itu dibagi 3 manusia itu. Ada yang disebut dengan pelopor luar biasa, ada yang pertengahan saja, ada yang kurang-kurang. Tapi semuanya insya Allah masuk surga katanya. Orang Islam itu masuk surga. Tetapi mungkin yang kurang-kurang ini ya kalau sekarang ini istilah mahasiswa dipelonco dulu lah sebelum masuk surga, gitulah kira-kira. Kalau yang paling hebat ini bighairi hisab, langsung masuk surga. Tapi itu pilihan-pilihan, kita ingin apapun yang terbaik. Tapi ketika yang terbaik tidak bisa kita laksanakan, mendekati yang baik lah, atau yang baik lah mendekati yang terbaik, atau mendekati yang baik nanti paling rendah. Itu kan adalah sesuai kemampuan kita. Tapi niat kita jangan kurang. Sesuatu yang kita ingin raih adalah yang terbaik. Sama dengan cita-cita. Kita ingin kan jadi jenderal semua ini. Itu kan ingin jadi jenderal semua. Ya, mudah-mudahan juga jenderalnya bintang 4 lagi itu. Enggak bintang 3 lah, enggak ya bintang 2 lah. Ya kalau bintang 1 ya kalau terpaksa enggak apa-apalah, kalau jangan enggak kebagian bintang lah gitu. Itu kan begitu, minimal target kita adalah yang tertinggi. Mungkin itu saja. Ini ada beberapa menit ke depan, saya kira kalau nggak ada masukan atau pertanyaan, itu yang bisa saya sampaikan. Yang nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa, karena itu ada hadis-hadisnya yang kita baca lebih detail lagi, lebih mengarah kepada poin-poin tertentu. Tapi secara garis besarnya tadi soal kepemimpinan itu saya ulangi lagi, bahwa pemimpin itu diperintahkan oleh Allah untuk lemah lembut dan menyayangi rakyat yang dipimpinnya. Kalau kasar, kalau nipu, itu resikonya ada. Setiap rakyat harus menghormati pemimpinnya, karena disebut min ijlalillah. Menghormati pemimpin itu tanda-tanda keagungan Allah juga gitu. Jadi kita menghormati pemimpin itu seperti menghormati keagungan Allah.
Bagaimana ya Rasul, kata sahabat itu, ini pemimpinnya kayak begini nih, nggak beres gitu misalnya. Tetap taat itu, kecuali dia menyuruh maksiat, kita tidak boleh taat. Lah urusan kita dapat hak, itu mintalah kepada Allah. Haknya ya Allah, minta hak saya. Pemimpin saya nggak kasih hak nih, saya minta kepada Allah. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ya setiap kita memang akan berhadapan mungkin dengan masalah, tapi mudah-mudahan setiap masalah itu kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan juga termasuk saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah misalnya, itu kan siapa yang mau dapat musibah? Tapi kan bukan mereka saja yang dapat ujian, kita juga yang tidak kena musibah dapat ujian. Punya empati enggak? Punya simpati enggak? Itu semua enggak. Tenaga kita berfungsi enggak di sana? Enggak juga. Ya masa iya? Paling tidak umat Islam itu disuruh mendoakan. Itu juga ujian buat kita. Kita enggak kena musibah, tapi saudara-saudara yang kita musibah, kita ringankan bebannya. Kita doakan minimal bahwa mereka segera keluar, segera diberi ketabahan, kesabaran, lalu segera bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kan gitu yang kita inginkan. Saya kira demikian kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak ada yang nanya atau yang memberikan masukan. Saya akhiri saja dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.